Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tujulas Agustin dari kelompok 10. Saya ingin menjelaskan tentang sosial dan etika dalam manajemen pemasaran. Pengertian etika. Etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Peran dan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi yang lain. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Isu sosial dan etika berkaitan dengan sistem etika, mengacu pada prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban masalah etika lainnya terkait dengan sistem informasi. Membangun konsekuensi yang dapat diukur sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu masyarakat, mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di masyarakat. 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima, kualitas hidup. Masalah etis dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Model untuk berpikir tentang isu etis, sosial, dan politik. Isu etis, sosial, dan politik akan dihadapi oleh manajer sistem informasi biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Institusi sosial tidak dapat merespon semalam terhadap reak-reak ini. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan etiket, harapan, tanggung jawab sosial, sikap yang benar secara politis, atau peraturan yang disetujui. Tren teknologi utama yang meningkat isu etika. Isu etika sudah lama didahului teknologi informasi. Meskipun demikian, teknologi informasi telah meningkatkan masalah etika, mengenakan pajak untuk pengaturan sosial yang ada, dan membuat beberapa undang-undang lumpuh. Ketergantungan kita terhadap sistem dan kerentanan kita terhadap kesalahan sistem dan kualitas data yang buruk semakin meningkat. Aturan dan hukum sosial belum disesuaikan dengan ketergantungan ini. Standar untuk memastikan keakuratan dan keandalan sistem informasi tidak diterima atau diperlukan secara universal dalam masyarakat informasi. Konsep dasar tanggung jawab, akuntabilitas, kewajiban. Pilihan etis adalah keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka. Tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab berarti Anda menerima biaya, kewajiban, dan kewajiban potensial untuk keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah fitur sistem dan institusi sosial. Artinya, mekanisme ada untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Kewajiban adalah ciri sistem politik di mana badan hukum berada di tempat yang memungkinkan individu memulihkan kerusakan yang dilakukan oleh aktor sistem atau organisasi lain. Dalam masyarakat informasi, etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kode etik profesi. Setiap orang ingin mengaku sebagai profesional. Mereka mengambil hak khusus dari kewajiban karena klaim khusus mereka untuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Kode etik profesional yang diumumkan oleh Asosiasi Profesional Setiap Asosiasi Medis Amerika atau AMA
Asosiasi Profesional Teknologi Informasi atau ALTP dan Association for Computing Machinery atau ACM. Kelompok-kelompok profesional mengambil tanggung jawab untuk pengaturan parsial profesi mereka sebagai menentukan kualifikasi masuk dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh profesi untuk mengatur diri mereka sendiri untuk kepentingan umum masyarakat. Dilema etika. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru di mana satu set kepentingan diadu lain. Sebagai contoh, banyak dari telepon besar perusahaan di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi ukuran tenaga kerja mereka. Perangkat lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan operator manusia untuk memungkinkan komputer untuk mengenali respon pelanggan untuk serangkaian pertanyaan komputerisasi. Dimensi moral sistem informasi. Yang pertama, hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Yang kedua, hak kekayaan. Kekayaan intelektual sistem informasi yang interferorer memiliki tantangan yang berat bagi undang-undang dan praktik yang ada serta melindungi kekayaan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual dianggap sebagai kekayaan yang tidak tampak yang diciptakan oleh seseorang perusahaan. Dan ada beberapa analis etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. 2. Definisikan konflik atau dilemanya. Dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah: yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Dan yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Apa dilema etika? Sistem informasi telah menciptakan dilema-dilema etika baru di masa sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon terkemuka di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya, perangkat lunak, pengenal suara, dan mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu dengan memasangkan pada komputer agar mengenali respon pelanggan atas serangkaian pertanyaan yang sudah terkonfigurasi. Sebagian besar perusahaan memonitor apa yang sedang dilakukan para karyawan di internet dengan maksud mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis. Perkumpulan Komputer Internasional memecat sedikitnya 10 karyawan di kantornya di London pada bulan Desember 2000 karena mengirimkan email yang berbau seks secara eksplisit. Isu-isu sosial. Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan pengharapan kebebasan pribadi atau norma-norma kebebasan pribadi dan sikap unik dalam wilayah kehidupan apa kita sebagai masyarakat. Ada pada wilayah pribadi sebagai lawan dari sudut pandang publik. Misalnya, haruskah kita sebagai seorang anggota masyarakat mendukung orang-orang untuk mengembangkan pengharapan kebebasan
pribadi sewaktu menggunakan email, telepon seluler, bulletin board, sistem patrol tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan kebebasan pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator kejahatan? Isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara memegang dokumen atau catatan dan individu. Haruskah kita mengizinkan FBI untuk mengawasi email agar bisa melacak penjahat atau teroris? Sampai sejauh apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk mempertahankan data pribadi mengenai individu? Cipta kepemilikan atau properti intelektual. Etika pokok menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan intelektual, seperti perangkat lunak, buku digital, musik digital, atau video digital. Haruskah Anda atau saya menggandakan sebagian perangkat lunak atau materi digital yang dilindungi oleh rahasia dagang, hak cipta, atau paten untuk tujuan pribadi? Apakah ada nilai yang berkelanjutan dalam melindungi kepemilikan intelektual jika bisa digunakan dengan mudahnya, digandakan, dan distribusikan melalui internet? Sosial, hak kepemilikan atau properti intelektual. Ada beberapa isu sosial yang berfungsi dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual sekarang ini kurang berfungsi dengan era informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar, mulai dari pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan perangkat lunak. Kemudahan menggandakan perangkat lunak dan konten digital semakin membuat kita sebagai bagian dari masyarakat pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara signifikan mengancam penyebaran bentuk-bentuk teknologi baru, dan karena itu mengancam pula kemajuan dan produktivitas dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Etika dan sosial dalam akuntabilitas, pertanggungjawaban secara hukum dan kontrol. Etika yang berhubungan dengan pertanggungjawaban disebabkan oleh teknologi informasi yang baru adalah apakah individu dan organisasi yang menciptakan, menghasilkan, dan menjual sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara moral bertanggung jawab untuk konsekuensi penggunaannya? Jika benar, karena alasan apa? Pertanggungjawaban secara hukum dan kewajiban apa yang harus dipercaya oleh pengguna dan apa yang harus dipercaya oleh provider. Sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban menaruh perhatian pada harapan-harapan bahwa masyarakat harus diberi kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan jasa sistem informasi. Haruskah individu dan organisasi didorong untuk mengembangkan perangkat cadangan agar bisa dengan mudah mengantisipasi kegagalan sistem? Atau haruskah organisasi secara ketat dianggap bertanggung jawab atas layanan sistem yang diberikan? Jika organisasi secara ketat dianggap bertanggung jawab, dampak apa yang terjadi terhadap pengembangan sistem layanan yang baru? Dapatkah masyarakat mengizinkan jaringan dan papan pengumuman publik memasang informasi yang berbau fitnah, ketidakbenaran, dan salah satu persepsi sehingga merugikan banyak orang lain? Atau haruskah perusahaan penyedia jasa informasi membuat sendiri peraturan mereka, termasuk dalam hal penyesoran informasi? Beberapa kejahatan komputer yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu yang pertama, computer crime atau cyber crime, merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Yang kedua, unauthorized access to computer system and service, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah,
tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan seluler komputer yang dimasukinya. Yang ketiga, illegal context merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang keempat, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang penting tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang kelima, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem komputer atau komputer network system pihak sasaran. Beberapa sebab kejahatan komputer yaitu aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat, electronic M-Cord atau M-Cord, electronic data interchange, desentralisasi server, transisi dari single vendor ke multi vendor, teknologi yang semakin canggih. Itu aja penjelasan tentang sosial etika dalam manajemen informasi. Ada kurang atau salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.